Kuasa Hukum Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Metuzalak Awom menyampaikan permohonan maaf atas segala spekulasi yang beredar terkait kasus yang sedang ditangani. Ia menegaskan bahwa sebagai kuasa hukum, pihaknya tetap menjaga etika hukum dalam menangani perkara, sehingga tidak akan mengeluarkan pernyataan yang berpotensi menyesatkan. Metuzalak juga menyatakan bahwa pihaknya mengharapkan keputusan yang akan diambil oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) Jayapura dapat memuaskan kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat. Metuzalak menjelaskan bahwa informasi yang tersebar di media sosial mengenai status perkara ini hanyalah tampilan awal dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), bukan merupakan keputusan final. Metuzalak juga mengungkapkan bahwa sidang perkara nomor 22-G-2024-Petun.JPR yang ditangani di PT-UN Jayapura baru akan mencapai putusan pada tanggal 20 November tahun 2024. Ia menegaskan bahwa pertemuan terakhir kemarin dia hadir di pengadilan adalah untuk penyampaian kesimpulan, bukan untuk pengambilan putusan. Saudara-saudaraku, atas nama tim kuasa hukum, saya mohon maaf karena ini adalah proses hukum, sehingga kami tidak akan keluarkan pernyataan sembarang-sembarang. Ada etika dalam penanganan hukum, maka kami tetap akan menjaga etika hukumnya supaya baik penggugat maupun tergugat sama-sama akhirnya akan puas dengan apa yang diambil oleh keputusan yang diambil oleh pengadilan. Dan oleh sebab itu, terkait khusus dengan isu yang beredar pagi ini dengan gambar itu, saya mau jelaskan seperti ini. Gambar yang dikeluarkan pagi ini adalah itu SIPP, Sistem Informasi Penanganan Masalah di Pengadilan itu, dan itu adalah gambaran awal tentang penggugat, tergugat, dan tuntutan penggugat. Nah, jadi itu bukan proses akhirnya. Sedangkan kasus yang kami tangani itu termuat dalam yang disebut sebagai ekort. Ekort itu orang yang masuk ke ekort itu punya ID khusus. Dan itu khusus dipegang oleh penggugat, yang satu dipegang oleh tergugat dengan emailnya sendiri, dan yang satu dipegang oleh panitera selaku yang menangani kasus, dan kalau mereka pakai teknisi IT pasti IT-nya. Hakim mau masuk ke situ saja harus melalui panitera. Karena itu tahapan, maka saya tidak akan kasih keluar, dan setelah saya kasih keluar setelah putusan, dan itu petikan putusannya, saya tidak akan kasih keluar prosesnya. Tidak bisa mendahului putusan pengadilan. Tapi masing-masing berdoa, dan di sini saya bukan soal menang atau kalah, tetapi prosesnya bagaimana. Di ujung proses itu mengatakan kalah ya kalah, di ujung proses mengatakan menang ya menang. Jadi jangan mendahului proses. Terima kasih kepada saudara-saudaraku rakyat publik. Kalau memang tidak ini, jangan ikut menyebarkan berita yang tidak benar. Kita menjaga untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jangan untuk masalah orang lain, kemudian kita yang nanti kena lagi. Itu kan tidak baik namanya. Nah, jadi masalah kami sendiri dengan kasus nomor 22 di PT Jayapura, Papua, itu baru akan diputus pada tanggal 20 November 2024. Jadi belum ada putusan. Kemarin baru saya pergi tanggal 12 itu untuk kesimpulan. Kami baru kesimpulan. Jadi tidak ada putusan, maka baiklah semua pihak menahan diri. Nah, kalaupun ada soal senang tidak senang itu hal di luar, yang silahkan berurusan dengan masing-masing orang, pribadi orang, tidak masalah hukum. Masalah hukum juga kita hati-hati, karena belum tentu yang salah, yang kalah itu salah, belum tentu yang menang itu benar. Nah, sehingga kita menjaga supaya hubungan komunikasi sosial kita baik dari MRP kepada penggugat dari Kaimana. Nah, dan karena saya juga kasih saran begitu, mereka penggugat tetap merangkul, karena MRP adalah lembaga representasi masyarakat Papua yang harus merangkul semua. Jadi jangan melihat masalah ini hanya bagian terkecil. Jadi untuk semua publik bahwa apa yang beredar pagi ini tidak benar. Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga PURT MRPB, Yotam Junior Dedaida, turut menyampaikan pandangannya mengenai isu yang berkembang.
Dedaida menyatakan bahwa informasi yang beredar di media sosial seputar putusan PT UN Jayapura tidaklah benar, karena proses hukum masih berlangsung dan belum ada keputusan final yang dikeluarkan oleh pengadilan. Yotam menegaskan bahwa pihak MRPB tetap optimistis terhadap keputusan yang sebelumnya telah dikeluarkan terkait status Muhammad Lakotani sebagai orang asli Papua (OAP). Keputusan tersebut bukanlah keputusan sembarangan, tetapi telah melalui proses verifikasi yang ketat. Melalui pernyataan ini, pihak MRPB berharap agar seluruh masyarakat dapat menahan diri, tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak resmi, serta tetap tenang sembari menunggu proses hukum yang sedang berjalan hingga keputusan final dikeluarkan. Di hari ini terkait putusan PT UN terhadap gugatan kepada keputusan MRP. Proses memang masih berjalan dan terkait dengan putusan belum final. Tahapan semua masih berjalan dan kami dari pihak lembaga masih menunggu tahapan yang berjalan. Informasi yang kami dapat dari tim kuasa hukum kami bahwa keputusan itu akan keluar di tanggal 20. Ya, semua tahapan kita sudah ikut dengan baik, bukti-bukti dan kita punya saksi-saksi juga sudah kami ikutkan, dan sejauh ini kalau kami lihat bahwa kami punya bukti lengkap, dan seperti awal kami pernah bicara bahwa MRP masih tetap optimis dengan keputusan yang sudah dikeluarkan bahwa Pak Muhammad Lakotani adalah orang asli Papua. Karena itu bukan dasar yang kami karang-karang, tapi kami sudah melakukan verifikasi secara benar. Terhadap masyarakat yang sedang bertanya tentang putusan, kami harap bisa tenang, menunggu sampai nanti putusan itu keluar di tanggal 20. Sebab kita punya tahapan pemilu juga berjalan, dan jangan sampai ada berita-berita yang dinaikkan yang belum pasti, terus masyarakat termakan isu ini sehingga mengganggu jalannya pemilu.